basa-basi, kenapa sekarang kita ngomongin soal bahaya pada makanan? Karena sekarang kita pikir logikanya gini ya, kendaraan bermotor aja atau mobil, kalau dikasih bahan bakarnya yang nggak bagus, akibatnya mobilnya bakal cepet rusak. Betul. Makanan itu kan ibaratnya bahan bakar badan kita. Kebayang nggak sih, karena mentang-mentang kita nggak bisa ngeliat, yang penting enak, yang penting kenyang, akhirnya kita masukin lah segala macam ke dalam badan. Paling bahaya kalau ternyata kena sama anak-anak yang daya tahan tubuhnya belum bagus. Benar sekali, karena berdasarkan penelitian nih ibu-ibu, gini aja deh, contoh simpel adalah sebenarnya kalau yang menurut saya baca nih, semua bahan-bahan kayak model boraks, ya, terus formalin, pengawet-pengawet itu sebenarnya boleh digunakan. Di beberapa negara boleh digunakan, di beberapa negara sudah dilarang digunakan. Tapi kalaupun menggunakan masih ada batas ambang. Ada kadar maksimalnya. Takarannya. Artinya yang mestinya misalkan dikasih 1 gram. 1 gram itu untuk orang dewasa. Nah, dikasih buat anak-anak. Kapasitas badannya kita kan lebih besar nih Bu. Anak-anak lebih kecil. Jadi otomatis ketika masuk itu lebih mudah untuk menjalar kemana-mana efeknya. Bener, tapi bener deh Vega. Maksudnya tadi ibu-ibu bilang di sini anaknya jajan habis kalau nggak ngambek. Bener. Tapi sekarang saya tanya, siapa yang pertama kali ngenalin dia buat jajan? Emaknya. Tapi sebenarnya memang kita nggak bisa cegah sih. Pasti rasanya setiap orang pasti akan pernah jajan di luar. Sebenarnya permasalahannya bukan nggak boleh jajan. Jadi menurut lo gimana nih enaknya? Tapi pemilihannya aja, pemilihan jajan. Kadang-kadang kan kita tahu ya Bu, langganan makanan tertentu. Nih abangnya bersih nih, abangnya lebih sehat. Kita lihat proses pembuatannya menggunakan terigunya yang bagus atau minyaknya yang bukan minyak curah seperti itu. Jadi bukan yang nggak boleh jajan, tapi lebih memilih untuk pilih makanan jajanan yang selektif lah ya. Lebih baik, lebih sehat cara pengolahannya gitu. Bijaksana aja dia tumben ya. Iya bagus. Tumben setiap gue kesini gue dibilang tumben mulu. Soalnya gue juga suka jajan. Tadi bukan berarti gue juga nggak makan gorengan, bukan berarti gue juga nggak makan mie instan. Kan banyak banget sekarang mie instan juga cara pengolahannya kan bisa lebih sehat kalau dibarengi dengan ditambah lagi sayur-sayuran yang banyak. Terus juga tapi tetap harus sekali-sekali. Iya, jangan terlalu sering gitu. Bener. Soalnya banyak yang bilang, pasti ibu-ibu juga setuju deh. Rata-rata makanan yang orang selalu bilang makanan yang racun tuh malah lebih enak gitu. Setuju? Dibanding makanan sehat. Kalau gitu kita coba beramai-ramai makan racun tikus gimana? Kan beracun dalam tanda kutip. Karena memang kita juga kan nggak bisa memilah sekarang ya Bu ya, agak sulit. Misalkan dengan kondisi tadi, nggak mungkin dong kita tiap mau beli gorengan, Bang, tempenya. Bener sih itu. Agak susah. Tapi biasanya yang kita udah kenal aja jajan. Tapi berarti Vega masih berani jajan, berarti kamu belum pernah punya pengalaman yang traumatik dong dengan jajan di luar. Karena biasa kalau udah punya pengalaman traumatik pasti akan lebih waspada gitu untuk jajan di luar. Justru pengalaman traumatik itu pernah terjadi pada aku sendiri gitu. Aku pernah makan yang di pinggir jalan, enak banget gitu ya. Sausnya yang kalau kata orang bilang pakai sausnya pembuatannya harus diinjak segala macam. Itu kan enak banget. Karena ada rasa kakinya bikin kamu doyan ya. Itu daki berarti Bu jatuhnya. Itu bikin langsung diare, langsung mules gitu. Artinya kan pada saat tubuh menolak itu tiba-tiba kita sakit pasti ada racun di dalamnya gitu. Nah sekarang aku tanya, kalau misalkan kamu kan bukan termasuk orang yang menentang jajan di luar. Lalu ketika kamu pergi dan anak kamu mau jajan, spesifikasi apa yang harus ada di tukang jajanan itu sampai akhirnya kamu mau membeli sama dia? Dilihat nggak, misalnya mukanya nih ganteng apa enggak ya, tangannya bersih apa enggak ya, kukunya hitam apa enggak ya. Kadang-kadang gitu loh ya. Kadang-kadang gitu. Kadang kita perhatiin juga, aduh si abangnya abis lagi ngapain garuk-garuk terus bikin gitu. Ngeri sih ya gitu, tapi makanya biasanya aku sih misalkan kayak sekolah nih anakku, biasanya aku juga sering komunikasi sama gurunya, Bu nanti kalau misalkan Raska pulang sekolah mau jajan tolong jangan dikasih. Kadang-kadang kan anakku nih nggak pernah aku kasih uang jajan karena selalu dibekelin. Nggak ngutang juga. Terus jajan dari mana kalau nggak ada uangnya? Aku bawain makanan dari rumah Cipan. Ini antara beda tipis ya Bu, waspada sama pelit beda tipis ya Bu. Tapi kan Raska masih kecil. Tapi sebenarnya itu bukan. Tapi itu bener kok, Itu mencegah dia nggak jajan sembarangan. Tapi kalau dia jajan mainan boleh gitu. Kan di sekolah ada mainan, ada makanan. Oh berarti mainan boleh? Mainan boleh. Dibeli dan dimakan boleh? Nggak dimakan juga Pak. Dikonsumsi aja. Ih berarti gue termasuk orang tua yang ini ya, yang agak strict ya. Karena ibu-ibu anakku sampai sekarang umur 4 tahun nggak pernah aku kasih jajan di pinggir jalan terutama. Sebenarnya bukannya sombong, cuman aku terlalu parno. Apalagi melihat banyak kasus-kasus yang keracunan terjadi. Bukan karena pedagang-pedagangnya takut ditawar sama Cici Panda. Jadi dia udah, begitu gue datang udah kabur duluan. Orang radius 1 kilometer, wah Cipan mau kesini, ayo kita kabur. Enggak, tapi beneran karena banyak baca berita yang misalnya sekarang kita nggak tahu mana pedagang yang jujur, mana yang enggak. Kita nggak tahu mana makanan yang memang
Ya. bener-bener sehat. Nah, itu sama dia. yang masih 50-50 lah. Nah, Jadi- kalau apa? Ya jadi gimana dong? Nah itu dia. Kalau gue sih sebenarnya masih 50-50 nih Nah, anak lo jatuhnya. gimana nih? Dua-duanya udah sekolah nih, Dua-duanya jajan. udah sekolah, cuma memang kalau kayak di sekolah otomatis kebetulan memang sekolahnya tidak menjual Jajanan. makanan pinggiran jalan, jajan pinggir jalan gitu. Terus pasti dibawa bekal gitu. Cuma kadang-kadang mungkin hanya sekali dua kali ketika guenya yang membeli gorengan di pinggir jalan, kadang-kadang dia minta, Kasih nggak? Bingung ya, dilema akhirnya tuh. dikasih. Salahnya lo. Kenapa lu beli depan anak lo? Iya. Kenapa Ya, nggak sega beli dong. sama abang-abangnya Ya aja dibawa sekarang gua pulang? gimana nggak beli depan anak gua, yang dagang anak gue? Lah berarti ada pada Gimana? Enggak, yaudah gini. Gimana kalau sekarang kita langsung aja manggil seorang, beliau adalah konsultan nutritionist. Oh, Keren ya bahasanya ya. Karena dari Bahasa tadi lo kan kalau kita ngomong ini semuanya pakai ilmu so tahu. Iya, iya. Kita panggil orang yang paling tahu mengenai bahan-bahan kandungan yang berbahaya dan Iya. baik untuk seperti apa. Ini dia, kita panggilkan Dokter Rizal. Selamat datang. Apa kabar? Selamat, Ibu. halo dok. Ini perasaan ibu-ibunya langsung girang banget ngeliat dokter. Kata si ibu, mungkin kalau dokter yang dagang walaupun makanan yang gak sehat dibeli ya bu? Kalau yang dagang begini mah nggak usah beli, datang. Ulang lagi nggak beli. Nggak wajar lah ibu-ibu biasa ngeliat muka Wendy doang anyep ya bu pagi-pagi ya. Lu nggak usah dipancing ke situ dong, ibu mah pasti setuju. Silakan dokter. Vega tolong kamu sebelah sana ya, dokter sebelah sini dokter. Pinter. Silakan dok. Sini dok. Enggak, geser. Lu gak mau dekat gue, Enggak, Cipan? geser, udah sini. Pak, lu ngapain juga mau deket dokter? Bukan laki, Iya, Wen. iya bener. Dokter, kita kan lagi ngomongin soal makanan yang sehat. Ini suami gue kok nggak bilang-bilang sih mau jadi tamu di sini? Salah Dokter juga. Jadi lu merasa salah pilih dokter? Nggak mirip. Mirip dari Mirip mana? dari mana? Bisa banget milihnya. Dokter, jadi tadi sebenarnya konsultan Oke, jadi saya Certificate Sport and Nutrition. Sport and Nutrition. Iya, Berarti memang spesifikasinya tuh di nutrisi yang bagus untuk badan apa aja. Iya, gitu. Oke, sekarang aku pengen ini dulu dokter, pengen nanya. Ada orang yang bilang, makan jangan terlalu sehat. Betul, nanti badan nggak kebal. Harus yang jorok-jorok, biar badan kuat. Ya. Setuju nggak sih dengan Sebenarnya statement bukan itu? masalah sehat dan nggak sehatnya. Makan apa yang dibutuhkan untuk tubuh itu lebih tepat. Jadi maksudnya bukan masalah sehat tidak sehat, tapi makanan apa yang dibutuhkan Jadi oleh gini, tubuh. sekarang kita banyak produk dari luar ya. Jadi kita nggak bisa tahu makanan ini sehat apa enggak. Biasanya gitu kan, orang-orang agak lebih bingung gitu. Tapi apa yang dibutuhkan tubuh, contohnya gizi seimbang, makanannya harus lebih bervariasi, itu yang lebih penting sebenarnya. Nah, ini kalau udah ngomongin soal gizi seimbang, makanan lebih variasi, ibu-ibu tuh udah bingung tuh. Maksudnya gizi seimbang tuh kayak apa sih? Emang Yang badan kita seimbang. tuh butuh apa sih? Gini, karena sorry to say nih, misalkan kalau kita ngomong-ngomong ke depan ibu-ibu ini, kita nggak usah ngebahas masalah gizi seimbang. Kenapa? Gaji seimbang dulu nih. Gaji Kalau yang udah cukup seimbang, dulu nih, Iya, benar-benar seimbang ada berarti udah gizi seimbang. Bukan berarti makanan sehat itu selalu mahal dong. Kalau ngomongin soal gaji maksudnya. Oke, sekarang makanan apa yang nggak mahal? Banyak loh. Yang Kan nggak yang sehat. tempe itu Tahu? sehat, tahu, susu Iya. juga kan sekarang banyak variasi harga ya dok ya. Benar. Ini kali yang menjadi kesalahan. Tempe itu sehat, akhirnya belilah gorengan tempe di pinggir jalan. Nah, Ya, Tempenya sendiri sehat, bagaimana mengolahnya itu yang menjadi tidak sehat. ya benar sekali. Cara Ih, pengolahannya. kita satu hati banget ya dok ya. Ya ampun. Kamu jangan satu hati aja bangga, aku satu rumah biasa aja. sebentar. Kamu satu hati bangga? Iya. Satu rumah bangga? Iya, kamu? Satu kamar biasa aja. Kos bareng. Kos bareng. Wendy, Waktu kuliah nggak kos Vega. bareng. Yuk, Jadi kuliah tujuan boleh tolong jangan dibahas ya masalah Iya, iya, hubungan iya. kita berempat ya. Di. Jadi sebenarnya pagi hari ini yang pengen Ada kita after bahas nih. adalah supaya ibu-ibu itu sadar kalau please apapun yang dimasukkan ke dalam mulut anak terutama mulut keluarga Anda haruslah makanan yang berguna untuk badan Iya, kita. benar. Ibaratnya ibu, masa iya sih kita mau masukin makanan sampah Ya, yang nggak ada gunanya dengan prinsip asal kenyang? ya. Mungkin tadi ada yang bilang kalau makanan sehat itu mahal. Tapi kalau sakit lebih mahal mana saya tanya? Iya. Lebih mahal sakit. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi bervariasi makanan, gue tuh bersyukur banget ya anakku nih dok, yang pertama Raska itu dia semua sayuran tuh suka. Kadang-kadang kan
kalau kayak aku aja nggak suka buncis ya Bu, nggak suka apa Tapi dia doyan. itu dia setiap kali dibohongin, bukan dibohongin sih, maksudnya lebih ke itu biar mata kamu bagus loh, dia langsung makan. Oh gitu. Itu biar kamu tinggi loh, dia langsung makan. Jadi dia denger alasan tertentu yang memang baik untuk dia pasti langsung konsumsi gitu. Ya itu benar banget ya, dari kecil itu benar-benar anak kecil itu harus di mindset makanan sehatnya harus benar-benar ditanamkan. Setuju, ini setuju banget gue, benar. Dan gue pernah nih ya, satu hal nih. Jadi waktu itu Raska itu malam-malam pingin makan nasi uduk karena dia habis minum susu gitu ya. Terus tiba-tiba Habis minum susu makan nasi uduk. Bapak belum pernah lihat bentuk anaknya. Udah nggak pernah, ya wajar sih akhirnya. dia kan gendut gitu ya. Terus tiba-tiba ada liputan TV yang orang-orang gendut gitu. Jadi dia lihat, Raska lihat deh, tuh itu gara-gara abis minum susu dia makan nasi uduk, lihat gembul gitu. Dia langsung berhenti, terus dia buka kulkas, dia ngambil pepaya. Dia makan pepaya doang. Sampai Bagus dong, udah mulai diet anaknya ya Bu ya. Ini emang keluarganya pola hidupnya pelit ya Bu ya? bukan pelit. Oh, bukan. Itu cermat Pak, cermat. Tapi lu sendiri dari ketika makan depan anak-anak lu terutama lu memberikan contoh makan sehat atau lu sendiri sebenarnya tidak menjaga makan? Iya kalau jujur ya sebenarnya Depan kalau anak, gue nggak depan anak. selalu sih, nggak dalam satu hari itu semua sehat, enggak lah. Kadang-kadang kita pengen ya Bu, kita punya keinginan nih Dok nih, pengen banget nih makan bakso, pengen makan pangsit pakai saus yang aneh-aneh gitu. Jadi begitu aku makan sehat sih aku langsung kasih unjuk nih, Raska lihat deh nih Bunda makan pepaya pakai yogurt, ini enak banget, ini sayuran ini enak gitu-gitu. Tapi begitu makanan-makanan tertentu aku ngumpet sih gitu. Tapi berarti tetap berarti kita sebagai orang tua, apa yang kita makan depan anak kita itu juga harus bisa menjadi contoh. Ya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya bukan terbatas di makanan ini sehat apa enggak karena dari kandungan gizinya ya. Asal usul makanan ini penting banget gitu. Masa kita harus tahu asal usul, kayak mau nyari jodoh, asal usulnya diperhatiin? Dia dari mana gitu ya Dok? Jadi apakah dia paling penting, salah satu yang paling yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah makanan jajanan yang tadi. Nah, ada betul. pengawet apa enggak? Benar. Itu yang paling penting. Nah, untuk bahan pengawet itu sendiri ya, kita awalnya harus mengenali dulu pengawet itu ada berapa sih sebenarnya. Ada yang alami, ada yang buatan. Ya ibu-ibu ada yang alami, ada yang Ada yang buatan. alami, ada yang buatan. Kalau Ya. yang alami berarti pengawetnya bagus, nggak masalah untuk badan. Sangat nggak masalah. Apa contoh pengawet alami? Contohnya asam cuka, Oh, asam cuka, bawang putih, bawang putih. garam, gula. Nah, ntar saya jelasin deh ya, kenapa ini bisa Detailnya, menjadi Dok. bahan Tapi pengawet jelasin alami. kalau acara udah kelar nggak apa-apa, kita berdua aja. Dok. Oke, terus Lu kan ada syuting lagi, gua aja lah. kok kita jadi rebutan dokter? Lu bantuin bawain barang dia, saya aja Dok. Tetep. Lu Oke, itu tadi yang alami ya Dok ya? Iya, terus ada yang berbahaya? buatan. Nah, buatan ini ada yang berbahaya, ada yang nggak berbahaya. Oh tetep ada yang buatan nggak berbahaya juga? Iya, jadi pemerintah kita ya, termasuk Indonesia tuh ikut juga rules yang di luar negeri. Ada bahan pembuatan yang berbahaya adalah bahan pengawet untuk industri. Nah itu tuh. Tapi yang buatan yang untuk makanan ada juga. Contohnya natrium benzoat. Oh. Pokoknya ada kalau kita buka tuh label makanan ada benzoat. Itu pengawet Tapi dalam sebenarnya. kandungan tertentu. Oke. Nggak bisa berlebihan pastinya. Jadi setiap belanja kita harus detail tuh Dok lihatnya Dok. Harus detail dong. Masa Nah itu ibu-ibu kadang suka malas, udah buru-buru belanja juga seperlunya kadang-kadang Dok. Nah terus gimana cara mensiasatinya tuh? ya pertama harus care ya terhadap kemasan atau terhadap kemasan makanan yang kita beli. Karena segala yang kita masukkan ke tubuh anak kita, terutama itu impact-nya bukan pada saat itu juga. Benar, Bisa 5 setuju. tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Jangkau. Dan ingat banyak bahan pengawet yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan kecerdasan anak menurun. Nah, Serem-serem ya. jadi kalau misalnya anaknya udah SMP, SMA, kamu dulu pinter kok makin sekarang makin susah sih. Ntar dulu nih dilihat apakah rajin belajar, udah, berusaha, udah. Tapi Karena ternyata- jajan bukan, ternyata turunan. Gimana? Kan rajin belajar tuh harus dilatih ya. Iya benar. Tapi sekarang gini, kita sekarang mau lihat dulu ini dia. Bapak, saya dengar loh ya. Kurang aja katanya ngomongin panda. Sekarang saya ingin kasih tahu seperti apa sih 4 zat makanan yang berbahaya, terutama ini yang berhubungan dengan pengawet. Mau kasih tahu sekarang apa ntar? Sekarang apa ntar? Nanti dong. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Pemirsa, pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan sampel terhadap makanan yang dijajakan di lingkungan sekolah. Setidaknya ditemukan ada 4 jenis bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan. Yang pertama, formalin. Ditemukan sekitar 16,6% jajanan seperti aneka gorengan, chips,
roti, wafer mengandung formalin. Padahal zat aditif ini digunakan untuk pembasmi serangga serta bahan pengawet mayat. Selanjutnya, boraks. Bahan yang digunakan untuk memateri logam, anti jamur kayu, dan sebagai antiseptik pembersih luka ini ternyata menjadi favorit beberapa pedagang curang untuk mengawetkan lontong, bakso, mie instan, sosis, serta nugget yang dijual murah di depan sekolah. Selain itu, rodamin B atau pewarna merah pada tekstil, serta metanyl yellow atau pewarna kuning pada kain dan cat juga kerap digunakan untuk mewarnai sosis, gorengan, agar-agar, kerupuk, dan berbagai jenis kembang gula agar lebih menarik. Selain pada makanan, bahan-bahan pewarna berbahaya ini juga digunakan untuk memberi warna pada sirup-sirup murah yang dijual untuk melepaskan dahaga anak-anak di sekolah. Lalu, apa efeknya jika anak-anak mengkonsumsi jajanan tersebut? Dan bagaimanakah cara kita membedakan makanan yang berbahaya dan aman untuk dikonsumsi? Tetap di Basa Basi.